Kalau dari program Kampung Perikanan Budidaya dari KKP, itu yang kita harapkan adalah pertama pemulihan induk. Pemulihan induk untuk nantinya sebagai bahan dasar daripada kita berproduksi. Kalaju ini menggandeng pihak perbankan yang akhirnya mempermudah nelayan-nelayan kami di sini untuk mengakses bantuan modal. Bagaimana pada saat suaminya atau ayahnya dia melaut, si keluarga ini bisa meningkatkan keterampilannya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kampung Nelayan Maju ini adalah dampak dari program penangkapan ikan terukur sebenarnya. Sehingga ini juga menjadi salah satu program prioritas dari KKP. Kampung Nelayan Maju ini adalah program kita membuat kampung nelayan ini menjadi bersih, nyaman, maju untuk meningkatkan produktivitas mereka. Untuk tahun 2022, kami prioritaskan di sekitar lokasi penangkapan ikan terukur. Yang kedua, 60% dominan adalah nelayan. Kemudian yang ketiga adalah dekat dengan sentra nelayan. Kemudian juga selanjutnya adalah ada dukungan dari Pemda. Kemudian ada potensi-potensi unggulan yang bisa kita kembangkan di sana. Jadi untuk program Kampung Nelayan Maju ini utamanya kami memang menyasar adalah nelayan dan keluarganya. Itu kami memang itu target utamanya terkait Kampung Nelayan Maju. Bagaimana pada saat suaminya atau ayahnya dia melaut, si keluarga ini bisa meningkatkan keterampilannya untuk meningkatkan kesejahteraannya, yaitu melalui keterampilan yang ada. Kegiatan-kegiatan yang ada ini otomatis dia akan berkembang di sisi daratnya. Nah, di sisi daratnya ini siapa saja bisa jadi contohnya tadi terkait dengan perbengkelan. Maka di situ akan tumbuh bengkel-bengkel yang mungkin bukan nelayan, tapi misalkan lulusan STM, SMK yang bisa membuat bengkel untuk keperluan nelayan. Kalau cerita tentang kampung perikanan budidaya, sebenarnya konsepnya sangat sederhana. Kampung perikanan budidaya itu adalah suatu kawasan yang mensinergikan berbagai kemampuan sebagai
atau kekuatan yang ada di setiap kampung. Yang tidak kalah menariknya, kampung perikanan budidaya ini kita melibatkan eksistensi masyarakat. Jadi murni ini harus melibatkan masyarakat. Kemudian kita melibatkan semua stakeholders yang lain, mulai dari hulu tadi saya sebutkan, kemudian hingga ke hilirnya, sampai ke marketing dan seterusnya. Kami tahu persis bagaimana karakteristik pembudidaya yang ada di Indonesia, mulai dari ujung Papua sampai ujung Aceh. Kita coba bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang berbasis pedalaman, ya, contohnya ikan nila, ikan lele, ya, yang sejenis yang kayak begitu. Kemudian ada yang berbasis pesisir, contohnya adalah udang, kemudian nila salin. Nila salin itu nila yang dikondisikan dalam suasana air payo atau mendekati laut. Yang selanjutnya adalah yang berbasis laut seperti karamba jaring apung, ikan kakap, ikan kerapu dan seterusnya. Itu. Program Kampung Nelayan Maju ini bukan hanya berjalan setahun 2 tahun, Pak. Sampai nelayan ini benar-benar siap untuk siap untuk maju ya. ...120 kampung itu mulai dari ujung Aceh sampai ke ujung Papua. Memang masih didominasi di wilayah Jawa, Sumatera begitu. Tapi tahun depan akan sudah lebih banyak lagi ke wilayah-wilayah di Indonesia Timur. Yang tadinya kami motor kecil dengan mesin kecil, otomatis kami jangkauan penangkapan tidak terlalu jauh. Begitu kami dengan adanya motor bot yang agak besar sedikit, otomatis kami agak jauh menangkapnya. Otomatis hasilnya akan lebih banyak lagi. Dari Gresik ke Pangkalalang, aku membawa lingkaran tali. Khususnya di Desa Gual ini potensi kelautannya, keanekaragaman jenis ikan tadi ada di sana, dan komunitas masyarakatnya komoditas yang sifatnya bukan lan pelek tapi ngelombok gitu loh. Perlu adanya suatu hal kita sinkronkan antara potensi laut dengan yang ada di darat.
Dan kita sendiri kolaborasinya dalam ini mendukung infrastruktur dasar. Di sana kan infrastruktur dasarnya adalah sarana perhubungannya, pelabuhannya, kemudian listrik, air bersih, dan juga sarana dalam ini telekomunikasi. Nah ini kita upayakan melengkapi sarana-sarana itu, baru mungkin sarana-sarana lain yang pendukung untuk kegiatan ini. Mindset masyarakat ini ya, ada perubahan untuk ke arah kehidupan secara mandiri ya. Nah kita bina di sana, kemudian ya secara ekonomi otomatis ya meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat itu sendiri. Man, nggak dipotong dong uang. Nggak boleh. Oke. Kalau udah kegiatan bercanda sama tamu udah kebiasaan. Iya. Yang kemarin sebelum adanya program Kalajung ini, ya saya sampaikan bahwa yang layak melaut itu kapal-kapal terdata oleh desa itu. Di desa itu sekitar mulai kapal yang bobot di bawah 1 ton hingga 4 ton atau 5 ton itu jumlahnya kira-kira 75 kapal. Tapi dengan adanya program Kalaju, di Kalaju ini menggandeng pihak perbankan yang akhirnya mempermudah nelayan-nelayan kami di sini untuk mengakses bantuan modal, sehingga sekarang ini telah terdata itu 125 kapal dalam setahun ini. Kemarin mereka diajarkan dengan salah satunya itu aplikasi, Mbak. Jadi aplikasi Nusantara itu memudahkan nelayan untuk melaut itu memang menuju ke spot-spot ikan gitu. Spot fishing, spot pancingnya itu udah diketahui sebelum pergi melaut, di mana tempat ikan banyak bermain gitu kan. Pelatihan itu kalau untuk di nelayan kami seperti pelatihan membuat bubu lipat. Nah, itu kemarin sudah tuh praktek tentang tata cara mesin, karena itu perlu bagi kami. Kalau di laut kan kalau kami tidak ngerti mesin susah kan. Dan juga bagi ibu-ibu banyak sekali ada pengolahan baik abon apa segala macam.
Manfaatnya banyak sekali semenjak terbentuknya desa Kampung Nelayan Baju. Yang tadinya kami motor kecil dengan mesin kecil, otomatis kami jangkauan penangkapan tidak terlalu jauh. Begitu kami dengan adanya motor agak besar sedikit, otomatis kami agak jauh menangkap. Otomatis hasilnya akan lebih banyak lagi. Bagaimana sih sebenarnya prospek lele di Pare khususnya atau di Indonesia pada umumnya itu masih tetap berada di titik layak untuk ditekuni. Saya Muhammad Yusron, saya Presiden Republik Lele. Usaha Republik Lele merupakan usaha keluarga yang dulu dirilis oleh ayah saya yang bernama Muhammad Akas Alamuddin dari mulai tahun 1985. Dimulai dari satu kolam, itu pun dulu dari salah satu program bantuan juga dari KKP. Seiring berjalannya waktu sampai tahun 2022 hari ini, alhamdulillah sudah mulai ada kuantiti antara 200 sampai 300 ton dengan luasan 4 hektar kolam atau air dengan kapasitas ikan sekitar 12 juta benih. Kalau dari program Kampung Perikanan Budidaya dari KKP, itu yang kita harapkan adalah pertama pemulihan induk. Pemulihan induk untuk nantinya sebagai bahan dasar daripada kita berproduksi. Yang sangat membantu adalah untuk perizinan tentang INB dan lain-lain yang hari ini dari yang mulai manual menjadi dipermudah online itu sudah dilakukan oleh KKP. Dan yang ketiga mungkin menumbuhkan kembali petani-petani yang kemarin setengah tidur seperti itu di sekitaran sini, itu bisa kembali lagi menanam lele atau bisa kembali lagi memijahkan ikan. Dan ada edukasi khusus mungkin nanti yang bisa dilakukan oleh KKP. Bagaimana sih sebenarnya prospek lele di Pare khususnya atau di Indonesia pada umumnya itu masih tetap berada di titik layak untuk ditekuni.
untuk pemijahan sekarang menggunakan sistem kawin suntik. Setelah pemijahan ya setiap hari kita rawat lah, nanti sampai 1,5 bulan sampai yang 2 bulan itu bisa mulai panen gitu. Yang dijual ukuran 5 cm, harganya per ekor Rp120 gitu. Untuk penjualan biasa relatif ya, antara keluar 100 sampai 200 ribu. Untuk penjualan biasa yang ngambil itu Republik Lele. Kalau 100 ribu itu dapat 12 juta sekarang. Untuk modal ya sekitar 5 juta sampai 6 juta lah gitu. Ya alhamdulillah sih untuk pendapatan cukup untuk membiayai anak istri lah. Jadi Kabupaten Kediri khususnya kalau bicara potensi perikanannya, memang kita ini adalah sebuah kabupaten yang tidak memiliki pantai, itu dulu yang harus digarisbawahi. Jadi komoditas utamanya adalah ikan-ikan air tawar. Yang pertama ada lele. Tapi yang menarik di Kediri ini, kenapa kemarin ada salah satu desa yang dijadikan Republik Lele, itu karena nilai ekonomis dari lele sendiri untuk budidayanya itu sekitar 200 juta. 200 juta per tahun, memang tidak terlalu besar. Tapi untuk pembenihan, nilai ekonomisnya itu mencapai 1,3 triliun dalam setahun. Dan apa sih sebenarnya yang akan kita lakukan ke depannya? Ke depannya kita akan melakukan diversifikasi produk. Yang sudah dilakukan oleh Dinas Perikanan hari ini adalah mengolah mulai dari lele itu kita bisa buat nugget, kita bisa buat sempol, kita bisa buat bakso, kita bisa buat makanan-makanan yang sifatnya frozen dan siap dikirim untuk keluar. Ya, tentunya yang pertama meningkatkan mengadopsi apa yang sudah ada di Republik Lele yang ada di Tulungrejo. Ini kita adopsi dan kita implementasikan di desa-desa yang lain. Lalu kalau ini sudah bisa berjalan dengan baik, tidak hanya lele sebenarnya komoditas utamanya. Ada gurame, ada bawal, ada nila, ada patin. Begitu juga dengan ikan hias.